mengungkap peran raksasa konglomerat Indonesia dalam pusaran proyek karbon. Selamat datang di video kami tentang konglomerat dan perusahaan besar di Indonesia yang aktif dalam proyek karbon. Saya Hadi, dan hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang krusial, tidak hanya bagi neraca lingkungan kita, tetapi juga bagi peta ekonomi nasional di masa depan. Proyek karbon, sebuah istilah yang kian santer terdengar, sejatinya adalah upaya konkret untuk mereduksi emisi gas rumah kaca, sebuah komitmen global yang juga menjadi tanggung jawab Indonesia. Peran korporasi raksasa dalam inisiatif ini menjadi sorotan, mengingat sumber daya dan dampak yang mereka miliki. Skala operasi mereka memungkinkan implementasi proyek-proyek ambisius yang berpotensi mengubah lanskap hijau kita. Indonesia, dengan hutan tropisnya yang luas, memegang peran kunci dalam percaturan karbon dunia. Keterlibatan konglomerat dalam proyek ini seringkali dilihat dari dua sisi, sebagai wujud tanggung jawab korporasi terhadap isu perubahan iklim, sekaligus sebagai strategi cerdas menangkap peluang ekonomi baru yang muncul dari pasar karbon. Kita akan mengurai bagaimana perusahaan-perusahaan ini menavigasi kompleksitas regulasi, tantangan implementasi di lapangan, serta ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Ini bukan sekadar tentang angka dan ton karbon, tetapi tentang warisan lingkungan yang akan kita tinggalkan. Dalam episode kali ini, mari kita lihat siapa saja yang terlibat dan bagaimana mereka berkontribusi dalam upaya global mengurangi emisi gas rumah kaca. Kita akan menelisik lebih jauh, dari Sabang hingga Merauke, siapa saja pemain utamanya, model bisnis seperti apa yang mereka kembangkan, dan sejauh mana efektivitas serta transparansi dari proyek-proyek yang mereka jalankan. Bersiaplah untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, karena isu ini menyangkut masa depan kita bersama, masa depan bumi pertiwi. Adaro Group, melalui PT Alam Sukses Lestari dan PT Hutan Amanah Lestari, mengelola konsesi hutan yang penting di Kalimantan Tengah untuk pemulihan lingkungan dan penyerapan karbon. Perum Perhutani bekerjasama dengan Pertamina New Renewable Energy mengembangkan proyek Nature and Ecosystem Solutions di 9 lokasi hutan strategis milik Perhutani Group. Saratoga Investama Sedaya berperan serta dengan menanamkan modal signifikan pada forest carbon yang berfokus pada konservasi dan restorasi lahan gambut penting di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Bab 4. Melchor Group Proyek Karbon Aru dan Suara Masyarakat Adat. Melchor Group melalui PT Bumi Lestari Internasional dan PT Alam Subur Indonesia mengelola proyek Cendrawasih Aru, namun menghadapi dinamika penolakan dari masyarakat adat setempat di Kepulauan Aru. Bab 5. April Group RGE Konsesi Kampar dan Tantangan Hukum Gambut. April milik Sukanto Tanoto melalui PT Riau Dalban Paper mengelola konsi di Semenanjung Kampar, Riau, namun tidak luput dari soal hukum terkait pembukaan gambut. Bab 6. Dari Ku ke Karbon. PT Integra Indo Kabinet Tibeka mengelola 18.000 hektar untuk konservasi dan 160.000 hektar hutan untuk penebangan, dengan rencana strategis mengalokasikan sebagian untuk proyek KAD. Bab 7. Bab 7. PTLJ Global Tbk yang juga dikenal sebagai SUL memiliki konsesi hutan seluas 625.000 hektar. Dengan visi progresif, mereka bertujuan untuk mengubah sebagian dari area luas ini menjadi proyek perdagangan karbon yang menjanjikan. Bab 8. Asia Pulp and Paper atau APP dari Sinarmas Group menunjukkan komitmennya melalui kebijakan konservasi hutan. Kebijakan ini berfokus pada perlindungan hutan gambut yang berharga dan secara aktif mengurangi emisi gas rumah kaca. Bab 9 Pertamina Group menuju nol emisi dengan karbon internal. Pertamina melalui Pertamina New and Renewable Energy menginisiasi proyek perdagangan karbon internal sebagai langkah konkret mencapai target ambisius emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang. Bab 10 Rimba Makmur Utama, proyek Katingan menjaga karbon Kalimantan. PT Rimba Makmur Utama mengelola proyek monumental Katingan Mentaya di Kalimantan Tengah yang bertujuan mencegah pelepasan sekitar 450 juta ton CO2 selama 60 tahun ke depan.
Bab 12, KKI Warsi, kolaborasi masyarakat menjual jasa karbon. Komunitas Konservasi Indonesia KI Warsi bersama masyarakat sekitar hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur berhasil mengelola 5.339 hektar hutan dan menjual cadangan karbonnya. Outro, masa depan karbon Indonesia antara peluang dan tanggung jawab bersama. Itulah beberapa konglomerat dan perusahaan besar di Indonesia yang terlibat dalam proyek karbon. Dari paparan tadi, kita bisa melihat betapa beragamnya pendekatan dan skala keterlibatan mereka. Ada yang fokus pada restorasi hutan, konservasi lahan gambut, hingga pengembangan mekanisme perdagangan karbon internal. Ini adalah sebuah lanskap yang dinamis di mana kepentingan ekonomi bertemu dengan urgensi penyelamatan lingkungan. Tentu, setiap inisiatif ini membawa serangkaian tantangan tersendiri, mulai dari aspek teknis, sosial, hingga regulasi yang terus berkembang. Namun, semangat untuk berkontribusi tampak jelas. Dengan langkah-langkah ini, mereka tidak hanya mendukung upaya dekarbonisasi nasional dan global, tetapi juga memanfaatkan peluang ekonomi dari pasar karbon yang sedang berkembang pesat. Pasar karbon menjanjikan insentif bagi mereka yang mampu menunjukkan pengurangan emisi atau peningkatan serapan karbon secara terverifikasi. Ini membuka ruang bagi inovasi, teknologi hijau, dan model bisnis baru yang berkelanjutan. Keberhasilan proyek-proyek ini akan sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat lokal dan adat. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan Anda mengenai peran penting sektor swasta dalam agenda perubahan iklim di Indonesia. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk informasi lebih lanjut tentang inisiatif lingkungan dan isu-isu krusial lainnya di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah kritis dan peduli terhadap lingkungan kita.